Shalom adik-adik remaja, salam sehat. Kita kembali dalam persekutuan bersama. Hari ini kita akan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu karena Engkau telah menuntun dan memberkati kami hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong memberkati kami agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Adik-adik remaja, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal 8, ayat 30 sampai 38. Yang berbunyi dengan perikop, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja, tema hari ini Freedom Rise, hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan. Apa itu hak kemerdekaan? Hak kemerdekaan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terlepas dari segala penjajahan, baik dalam diri maupun diri orang lain. Hari ini dari firman Tuhan, kita juga akan mendengar penjelasan bagaimana kita tahu tentang kebenaran yang memerdekakan bagi kita sebagai orang merdeka, dan dari manakah sumber kemerdekaan itu. Adik-adik, saat Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan. Namun dunia di mana masyarakat Yahudi kala itu sulit mempercayai dan menerima karya Yesus. Memang di dalam ayat yang ke-30 di situ dikatakan bahwa banyak orang datang dan percaya kepadanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka yang disebut percaya kepada Yesus itu pada akhirnya tidak percaya pada Yesus. Bahkan mereka tidak hanya percaya kepada Yesus, mereka juga memusuhi Yesus. Pertanyaannya mengapa mereka yang tadinya percaya, mereka tidak percaya bahkan memusuhi Yesus? Jawabannya adalah karena mereka tidak menghayati tujuan kedatangan dan karya Yesus di dunia. Tidak menghayati tujuan kedatangan dan karya Yesus di dunia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak hanya itu saja, tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kemuridan dan kebebasan yang memerdekakan, hal itu tidak menimbulkan rasa tidak senang pada orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa sebagai keturunan Abraham, mereka merasa diri sebagai orang yang selalu merdeka dan tidak pernah menjadi hamba atau diperbudak oleh siapapun. Melihat hal tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa perhambaan atau perbudakan bisa terwujud dalam banyak rupa. Salah satu perbudakan yang kerap terlupakan dalam diri manusia adalah perbudakan
diperbudakan oleh hawa nafsu dan dosa. Karena itu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa maksud kedatangannya dan karyanya yaitu dimana untuk memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan maut. Karena dengan dimerdekakan dari kuasa dosa, setiap pengikut Yesus akan terbebas dari keinginan untuk merampas kemerdekaan orang lain. Adik-adik remaja, Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita dibebaskan dari penjajahan. Dan di daerah globalisasi dan perkembangan iptek, dalam hal ini penggunaan handphone, di mana yang sering terjadi, kita sebagai anak-anak remaja sering terjajah. Yakni di sini seperti yang bisa kita katakan bahwa nggak ada handphone nggak asik, atau hidup kita tidak bermakna tanpa handphone. Dan contoh lain di sini, jika kita gagal, jika kita frustasi, kita tertekan karena tidak berprestasi, kita pun terjajah oleh perasaan kita sendiri. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari masalah-masalah yang sering kita alami dan rasakan, maka di sini bagaimana cara kita bisa terbebas dari perasaan itu? Bagaimana caranya kita terbebas dari perasaan itu? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang mampu memerdekakan kita dari dosa dan perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Dan yang kedua, kita hidup dalam firman-Nya. Kita hidup dalam firman-Nya, di mana di dalam ayat yang ke-31 dan ke-32 dikatakan bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Adik-adik remaja, dari kedua poin yang ada, yang Kak Asti sudah jelaskan, akan menolong kita sebagai anak-anak remaja, yang dimana kita akan merdeka. Dan di sini Tuhan Yesus akan menolong kita menjadi remaja yang terpanggil dan diutus Tuhan Yesus untuk memerdekakan. Dan dari firman Tuhan ini, tekankan dalam diri kita, katakan dalam diri kita bahwa saya sudah dimerdekakan karena Tuhan Yesus. Maka dari situ kita akan merdeka dan kita akan menjadi seorang pemenang. Semoga firman Tuhan menguatkan hati adik-adik dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas firman yang Kau perdengarkan bagi kami. Menolong kami Tuhan agar kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa kami di surga.